Selama berpuluh-puluh tahun kita sebagai bangsa hanya mampu berangan-angan tampil bermain di Piala Dunia. Tapi untuk pertama kalinya seluruh pecinta sepak bola Indonesia diberikan sebuah janji. Berbagai strategi dilancarkan oleh federasi dan harapan terus-menerus dibangkitkan. Pertandingan putaran keempat Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah. Babak pertama dimulai. Indonesia memulai dengan intensitas tinggi dan mendapat peluang berharga pada menit-menit awal. Umpan tendangan bebas Dean James mengenai tangan bek Hasan Al-Tambakti, memicu wasit meninjau VAR dan menunjuk titik penalti. Kevin Dix yang menjadi algojo menunaikan tugasnya dengan sempurna, menaklukkan kiper Nawaf Al-Aqidi membawa skor menjadi 1-0 untuk Indonesia. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan sebentar saja. Arab Saudi menyamakan kedudukannya melalui tendangan keras jarak jauh Saleh Abu Al-Shamad yang tak mampu diantisipasi Marten Paes. Skor menjadi imbang 1-1. Selanjutnya terjadi peluang yang membahayakan bagi Arab Saudi saat Saleh kembali mengancam dengan tendangan keras dari luar kotak penalti yang membentur mistar. Arab Saudi akhirnya berbalik unggul menit ke-34. VAR menilai Yakob Sayuri melakukan pelanggaran tarik kaus terhadap Feras Al-Buraikan di kotak terlarang. Dari titik putih, Feras sukses menendang ke pojok gawang, memulihkan keunggulan 2-1 bagi Arab Saudi. Paruh pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Di babak kedua, intensitas serangan kedua tim tidak menurun. Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan, sementara Arab Saudi mencoba memperlebar keunggulan. Pelatih Patrick Kluivert memasukkan beberapa penyerang, seperti Eliano Renders, Tom Hey, dan Ole Romeni untuk menambah daya gedor. Namun Arab Saudi tampil efektif. Pada menit ke-60-an, pertahanan Indonesia kehilangan fokus dan menjadi tumpul. Sepakan Musab Al-Juwair yang sempat ditepis Paes memantul ke kaki Feras, dan pemain itu langsung menyambar bola rebound untuk mencetak gol kedua pribadinya. Membuat skor menjadi 3-1 bagi Arab Saudi. Peluang besar juga diraih oleh Romeni menit 80-an. Ia menyambut umpan lambung Eliano dengan sontekan berbahaya. Namun kiper Al-Aqidi masih sigap menahan bola. Momen penting terjadi pada menit ke-86. Wasit kembali meninjau VAR setelah bek Arab Saudi yaitu Nawaf menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti saat berebut bola dengan Romeni. Kevin Dix ditunjuk sebagai algojo dan sekali lagi tenang menjalankan tugas, mengecoh kiper dan memperkecil skor menjadi 2-3 bagi Indonesia. Harapan Indonesia sempat menyala, terutama ketika pada masa injury time Arab Saudi harus bermain dengan 10 orang. Pemain pengganti Saudi, Mohamed Kano, diusir wasit saat menerima kartu kuning kedua. Namun tambahan waktu 9 menit tidak cukup mengubah keadaan. Hingga peluit akhir berbunyi dengan kemenangan akhir Arab Saudi 3-2. Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah jadi saksi kembali perjuangan berat Timnas Indonesia. Di hadapan ribuan penonton, skuad Garuda kembali berhadapan dengan salah satu lawan yang tangguh di Asia, yaitu Irak. Pertandingan ini adalah bagian dari perjuangan terakhir Timnas Indonesia di ronde keempat. Pertandingan dimulai dengan Indonesia tampil agresif. Di babak pertama, Garuda menciptakan beberapa peluang emas. Mauro Zylstra nyaris membuka keunggulan. Kemudian Dean James mencoba melakukan tendangan bebas yang menukik ke arah gawang. Namun bola melengkung sedikit lebih jauh dari mulut gawang. Kesempatan itu tidak berbuah menjadi gol untuk Indonesia. Dan harus mengakhiri babak pertama dengan skor 0 untuk kedua tim. Di awal babak kedua, Indonesia menurunkan pemain yang masih segar, yaitu Ratnar Oratmangun yang menggantikan Ricky Kambuaya.
Dan di menit ke-56 Ole Romeni masuk menggantikan Mauro Zylstra. Sedangkan di menit ke-66 Eliano Reinders keluar dan digantikan oleh Miliano Jonathans. Di saat babak pertama Indonesia bermain dengan sabar tapi mendominasi, Irak di babak kedua mulai tampil menekan. Tepat di menit 76, Zidan Iqbal melakukan tembakan ke arah gawang dan berhasil mencetak gol untuk Irak. Membuat jantung pendukung timnas Indonesia seakan copot dan meruntuhkan harapan ke Piala Dunia. Ya, bola kayak kemarin lagi Arab. Lagi kayak kemarin anjir. Indonesia terus berusaha comeback, tapi bunyi peluit panjang telah dibunyikan, tanda bahwa Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Pemain berguguran, menangis, dan hanya mampu meratapi keadaan pada saat itu. Mereka menghampiri para pendukung timnas yang setia setiap saat mendukung mereka dengan wajah penuh lesu dan kesedihan, memberi isyarat maaf kepada pendukung timnas. Tapi bagi Mimin, ini bukan salah pemain. Mereka telah memberikan segalanya yang mereka usahakan. Perjalanan panjang mulai dari awal sampai akhir titik ini. Terima kasih kepada kalian pasukan Garuda. Walaupun hasilnya memang menyakitkan, tapi kami mengapresiasi perjuangan kalian. Sekali lagi, terima kasih.